Halo semuanya, pernah nyadar nggak sih teman-teman kalau bahasa itu digaji dalam suatu ilmuwan tersendiri? Jadi ada suatu ilmu yang benar-benar fokus terhadap bahasa. Objek kajiannya itu bahasa. Menarik bukan? Nah, bersama saya Zainal Abidin, mahasiswa bahasa dan sastra Arab, akan membahas pengantar ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Kalau dalam bahasa Arab mah namanya al-madkhal ila ilmi lughah. Seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jas. Menurut Ibnu Jini, bahasa didefinisikan sebagai al-lugha aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Artinya, bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dan tujuan mereka. Ibnu Jini menekankan 3 hal penting tentang bahasa, yaitu yang pertama, bahasa itu bunyi. Artinya, bahasa pada dasarnya diucapkan dan didengar, bukan tulisan. Tulisan hanyalah representasi dari bunyi. Yang kedua, bahasa bersifat sosial, yaitu bahasa digunakan oleh suatu kaum atau komunitas tertentu, bukan individu sendirian. Yang ketiga, bahasa berfungsi untuk menyampaikan maksud. Artinya, tujuan utama bahasa adalah mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan. Kalau kita tarik ke konteks linguistik modern, definisi Ibnu Jini ini sudah sangat maju ya. Yang pertama, soalnya sejalan dengan fonologi, bahasa sebagai bunyi. Sejalan dengan sosiolinguistik, yaitu bahasa milik masyarakat. Sejalan dengan semantik dan pragmatik, yaitu bahasa untuk menyampaikan makna dan tujuan. Itu menurut Ibnu Jini. Nah, sekarang menurut Ferdinand de Saussure, bahasa bukan sekadar bunyi, tapi sebuah sistem yang tersusun rapi dan saling berkaitan. Ada 3 poin penting dalam definisi bahasa menurut Saussure. Pertama, bahasa itu sistem. Artinya, bahasa bukan kumpulan kata yang berdiri sendiri. Setiap unsur bahasa saling berhubungan dan saling memengaruhi. Contoh, kata, lalu menjadi frasa, lalu menjadi kalimat. Kalau suatu unsur berubah, unsur lain juga ikut terdampak, seperti itu. Yang kedua, bahasa itu tanda. Setiap tanda bahasa terdiri dari 2 bagian, yaitu penanda dan petanda. Penanda artinya bunyi, bentuk bunyinya atau katanya, sedangkan petanda yaitu konsep atau maknanya. Yang ketiga, hubungan tanda bersifat arbiter, yaitu sewenang-wenang, atau gampangnya mana suka, seperti itu. Tidak ada hubungan alami antara kata dan maknanya. Kenapa benda itu disebut buku? Bisa saja dalam bahasa lain disebut book atau kitab. Semua itu karena kesepakatan sosial. Tambahan penting dari Saussure, yaitu Saussure juga membedakan antara lang, parol, dan language. Lang yaitu sistem bahasa abstrak yang terinstal dalam otak kita. Parol yaitu pemakaian bahasa oleh individu. Language yaitu sistem bahasa dalam konteks komunitas, seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, dan lain-lain. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dan sistematis. Artinya, linguistik nggak mempelajari bahasa asal-asalan, tapi pakai metode ilmiah, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penjelasan singkatnya kayak gini. Linguistik itu bukan belajar satu bahasa tertentu, tapi mempelajari bagaimana bahasa bekerja. Kajian linguistik secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, mikrolinguistik, yaitu keilmuan yang di dalam linguistik tanpa campur tangan keilmuan lain. Dan yang kedua, makrolinguistik, yaitu keilmuan di luar linguistik, seperti etnolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan lain-lain. Di sini kita akan fokus pada mikrolinguistik, yaitu keilmuan yang ada di dalam linguistik tanpa ada campur tangan dari keilmuan yang lain. Singkatnya seperti itu. Nah, dalam mikrolinguistik ini terdapat 3 objek yang dikaji, dan masing-masing memiliki keilmuannya sendiri, yaitu bunyi yang dikaji dalam ilmu fonologi dan fonetik, struktur yang dikaji dalam ilmu morfologi dan sintaksis, serta makna yang dikaji dalam ilmu semantik. Nah, kita definisi fonologi dan fonetik. Fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, sebagaimana bunyi itu dihasilkan dari dengar. Jadi fokusnya
ke bagaimana bunyi diucapkan oleh alat ucap dan bagaimana bunyi itu terdengar dan sampai ke telinga. Misalnya bunyi P, B, atau A. Bagaimana sih cara mengucapkannya, posisi lidah bagaimana, bibir bagaimana, dan sebagainya. Singkatnya, fonetik adalah ilmu bunyi bahasa secara fisik. Fonologi. Kalau fonologi, dia nggak cuma soal bunyi, tapi fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Fonologi membahas bunyi mana yang bisa membedakan makna. Contoh, bebek dan bebek. Bedanya cuma di bunyi, tapi maknanya langsung berubah. Jadi, fonologi adalah ilmu yang membahas tentang sistem dan fungsi bunyi dalam bahasa. Yang kedua, definisi morfologi dan sintaksis. Sekarang kita ke struktur bahasa. Yang pertama, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan pembentukan kata. Bahasanya seputar kata dasar, imbuhan, dan perubahan bentuk kata. Contoh, kata ajar menjadi mengajar, pengajaran, dan seterusnya. Semua perubahan itu dibahas di morfologi. Kesimpulannya, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata dibentuk. Sintaksis. Kalau sintaksis, fokusnya ke cara-cara disusun menjadi kalimat, mulai dari frasa, lalu menjadi klausa, sampai menjadi kalimat yang lengkap. Nah, itu urusan sintaksis. Ringkasnya, sintaksis adalah ilmu tata susun kata dalam kalimat. Yang terakhir, semantik. Kita bahas tentang makna nih. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Bukan cuma makna kata, tapi juga makna frasa dan kalimat. Contoh, kata kepala bisa berarti bagian tubuh, tapi bisa juga berarti pemimpin, seperti kepala sekolah. Nah, perbedaan makna seperti ini dibahas di semantik. Jadi, intinya, semantik adalah ilmu yang mengkaji makna bahasa. Jadi, intinya, semantik adalah ilmu yang mengkaji makna bahasa. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjut kapan-kapan. Terima kasih semua.